Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di Rumah Belajar Zainuddin. Untuk kreativitas dan pengembangan channel ini, mohon berkenan untuk like dan subscribe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Rumah Belajar Zainuddin. Kali ini kita akan mencoba membuat absensi online untuk siswa kita. Karena sekarang sedang digalakkan pembelajaran online, maka absensi pun harus secara online. Dan kita akan belajar caranya menggunakan Google Form. Tetapi Google Form yang akan kita pelajari di sini absensinya berlaku untuk waktu yang lama. Bisa 1 semester atau 1 tahun atau lebih dari itu. Sedangkan Google Form yang mungkin pernah dibuat itu kan hanya untuk 1 kali. 1 kali diisi, habis itu selesai. Berarti besok harus membuat lagi Google Form lagi, lalu alamat linknya diberitahukan lagi kepada siswa. Nah, cara ini tidak begitu, dibuat hanya sekali. Nanti alamat link Google Formnya dikasih tahu ke siswa, maka siswa akan bisa mengisi setiap hari, ya. Jadi setiap hari bisa diisi dengan link yang sama. Itu yang akan coba kita pelajari bersama-sama. Baik, mari kita sama-sama membuat Google Formnya. Misalnya seperti ini. Kalau kita sudah masuk ke dalam Google Drive, maka kita bisa membuat new, ya, baru. Ini new. Kemudian more, boleh langsung Google Form. Nah, atau boleh juga nih di area yang kosong ini kita klik kanan, lalu bawah more, lalu Google Form. Ya, itu cara untuk memulai membuat Google Form. Baik, ini sajian pertama dari Google Form. Kita buat dulu judul di sini, ya, untitled, masih belum ada judul. Kita buat misalnya absensi, ya, absensi atau daftar hadir, maaf ya, mungkin lebih tepat daftar hadir. Misalnya kelasnya pelajaran matematika kelas misalnya 10, ya. Saya menyebut 10 MM1, misalnya multimedia 1. Nah, di sini ada description, silakan boleh diisi untuk menambahkan informasi. Silakan misalnya isi daftar hadir ini dengan baik dan benar. Contoh seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Kemudian apa saja sih di dalam Google Form ini yang kita mau sampaikan? Misalnya kita ada daftar nama siswa, lalu kemudian kita minta NIS misalnya gitu, ya. Lalu di sini kita minta misalnya kehadirannya, ya. Kehadirannya apa nih? Apakah dia hadir ataukah justru misalnya sakit? Nah, gitu, ya. Kalau alfa tidak usah, karena kan kalau tidak datang atau tidak hadir ya nggak bakal mengisi, gitu, ya. Ini contoh modelnya seperti ini. Maka di dalam Google Formnya berarti kita buat yang pertama-tama adalah yaitu kita buat nama, ya. Misalnya nama kita masukkan, berarti ngambilnya short answer, ya, karena biar siswa mengetik sendiri. Nah, kemudian karena ini wajib diisi, maka di sini required-nya ini diklik, ya, supaya hidup. Required berarti wajib diisi. Kalau tidak diisi maka tidak bisa. Lanjut, kita tambah dengan ya form apa yang baru, ya, untuk pertanyaan yang baru, yaitu tadi apa kita lihat NIS, ya. Misal NIS berarti NIS maksudnya nomor induk siswa, gitu, ya. Nomor induk siswa. Mau diisinya menggunakan apa nih, ya? Menggunakan isian biasa, berarti short answer, ya. Nah, cuma dalam hal ini kita ingin mengetikkan nomor NIS ini wajib benar misalnya, ataukah bebas saja, mau salah juga nggak apa-apa.
Tapi kalau wajib benar artinya pasti ada di daftar nama kita, berarti di sini tidak, bentuknya tidak bebas. Kalau hanya short answer begini berarti bebas tuh ya, dia tidak tidak, kalaupun dia ngisi asalan itu tidak masalah. Nah, kita tidak ingin begitu supaya niche-nya sesuai dengan yang ada di data kita. Maka kalau mau seperti itu ya, ini required-nya kita klik juga. Kemudian yang ini kita menggunakan respon validation ya, di sini nih ya, klik yang titik 3, ada respon validation. Ini berarti respon jawaban ya, diklik. Nah, berarti kalau dia mengisinya salah maka tidak bisa lanjut, begitu kurang lebihnya ya, harus diisi dengan cara yang benar. Kemudian karena kita kan ingin seperti ini, contohnya nih niche-nya ya, di sini ada nama Firda, niche-nya itu 2021. Nah, harapan kita bahwa kalau di sini namanya Firda, maka niche-nya adalah 2021. Kalau dia tidak 2021, berarti nggak sesuai atau nggak cocok begitu. Nah, mari kita lihat nih. Kalau di sini menggunakan respon validation, maka di sini akan muncul seperti ini. Ya, di sini paling kiri ini ada number, angka maksudnya. Nah, ini kita rubah. Boleh diganti teks, boleh diganti length ya, panjang, atau regular expression ya, ekspresi reguler. Nah, untuk yang mencocokkan akan lebih enak kalau kita menggunakan regular expression ya, klik. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada contain atau isi ya, isi. Nah, kita mau pakai apa? Mau pakai konten boleh, mau pakai matches juga boleh ya. Match itu berarti artinya cocok. Maksudnya begini, kalau kita isi huruf misalnya, kalau A yang kita minta adalah A kecil, ya berarti harus kecil. Kalau dia A besar nggak bisa, begitu. Itu bedanya kalau kita memilih match. Terserah mau menggunakan mana. Oh, tidak usahlah, kalaupun hurufnya besar kecil sama aja, berarti cukup dengan contain. Lalu di sini, kalau di sini tulisannya pattern ya, pola pattern. Nah, di pola inilah kita isi sesuai dengan niche yang ada pada siswa. Nah, misalnya tadi 2021 berarti niche-nya. Nah, kalau ada nama anak dimasukkan nama, lalu dia mengetik niche 2021, maka bisa lanjut karena 2021 ada datanya di kita di sini, kita ketik. Nah, yang jadi pasal, bagaimana kalau siswanya lebih dari satu? Ini kan ada Firda 2021, Michael 2022, Julia 2023. Nah, ada lebih dari satu niche, supaya nomor niche ini bisa masuk semua. Maka ya, kembali ke Google Form di sini. Nah, yang di dalam pola atau pattern ini 2021, 2022, 2023-nya kita ketik di sini. Cuma dibatasi oleh yaitu tanda garis tegak ya, garis tegak, yaitu kalau di dalam keyboard itu di atasnya enter. Di atasnya enter itu ada garis miring kebalik atau backslash. Nah, itu yang atasnya garis tegak. Nah, kita ketik itu berarti dengan menekan shift ya, shift ditekan ini. Nah, maka akan ada garis tegak. Lalu 2022. Lalu garis tegak lagi 2023. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada custom error text. Kita mau memberi tahu kalau ada salah mengisi. Maka silakan. Misalnya niche salah, silahkan isi dengan benar. Contoh misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah berarti niche selesai. Kita lanjut, ditambah misalnya di sini adalah kehadiran. Nah, kita buat kehadiran. Pakai apa nih? Oh, pakai multiple choice supaya tinggal diisi saja di sini, tinggal diklik ya. Berarti kita buat misalnya hadir ya, berarti H misalnya. Lalu enter, di bawahnya misalnya sakit ya, S. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian ini wajib diisi. Wajib, kalau wajib berarti required yang di kanan bawah kita klik ya supaya nyala tombolnya biru atau ungu. Nah, berarti sudah selesai. Ini yang kita harapkan ya. Nah, selanjutnya yang penting sebelum kita jalankan adalah yaitu melakukan setting dulu supaya sesuai harapan kita. Nih, setting ya, di kanan atas yang ada gambar roda gerigi itu setting. Nah, yang perlu diperhatikan, kita pengen bahwa yang memasukkan absen tadi adalah satu orang siswa yang dengan alamat email. Maka di sini kita klik nih centang collect email address. Klik. Nah, ya. Nah, lalu berikutnya di bawah ini yang penting nih. Di sini ada limit to one response, dibatasi untuk satu kali isi. Nah, ini jangan dicentang. Kalau dicentang, maka anak itu hanya bisa sekali mengisi, berikutnya ngisi tidak bisa lagi. Nah, ini oleh karena itu, karena kita pengen absen ini bisa diisi terus menerus selama 1 semester atau 1 tahun, maka ini jangan diklik ya, jangan dicentang. Ini seperti ini. Udah, ini aja yang paling penting, collect email, lalu limit to one response jangan dicentang. Presentation tidak usah, quizzes juga tidak usah, cukup yang ini ya, yang general, collect email address aja dan limitnya jangan dicentang. Save. Nah, maka sudah selesai ya isian format absen kita. Bagaimana untuk melihat, membuktikan? Mari kita coba ya untuk diuji coba atau di preview. Nah, di sini di kanan atas itu ada yang gambar mata, itu preview untuk mencoba. Klik ya. Kita coba misalnya ngisi ini ya, kita isi misalnya email address misalnya ya. Misalnya demikian kita isi. Lalu untuk nama misalnya ya, sebutlah yang kita lihat tadi di sini, Firda Hanum 2021 ya. Nah, berarti Firda Hanum, lalu NIS-nya di sini adalah 2021. Tapi contoh misalnya anak ngisi salah ya, misalnya tadi kan di sini 2021, 2022, 2023 yang sudah kita isi. Tapi misalnya sebut tidak ada di situ. Nah, kita ketik misalnya 2050 misalnya ya. Nah, bagaimana jadinya? Nah, maka tulisannya ini salah. Ya, salah. Nah, coba 2035. Nah, kita klik di tempat lain, ini salah tetap. Nah, terus kita isi sesuai dengan itu 2021. Karena 2021 itu ada, maka di sini tidak muncul kata-kata salah, berarti benar. Selanjutnya kehadiran itu silakan diisi apakah hadir, klik ataukah sakit diisi. Maka kemudian tinggal submit atau kirim ya. Udah. Nah, kalau sudah disubmit, sudah berarti absen anak itu sudah masuk pada tanggal yang ada, lalu jamnya juga tercantum. Jadi kita enak sekali mendatanya. Sudah langsung kita kelompokkan di misalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 itu siapa saja yang hadir atau yang sakit. Nanti besok Selasa akan terkumpul sendiri nanti ya di hasilnya itu ya, di hasil daripada absensi tersebut. Tuh ya. Oke, itulah tata cara membuat absensi online untuk siswa satu kelas, bisa berlaku 1 semester, bahkan bisa berlaku 1 tahun ya. Nah, jika sudah merasa fix atau sudah oke, berarti tinggal disimpan. Ya, yang untitled nih, untitled form ini berarti belum ada judul, padahal kita pengennya judulnya seperti ini, daftar hadir matematika kelas 10 MM1. Maka untitled ini tinggal diklik aja, nanti akan berubah sama dengan judul daripada formnya. Kalau sudah berarti selesai, tinggal kita
copy linknya, link apa namanya Google Form ini apa linknya, tinggal dikopikan saja. Nih ada kanan send ya atau kirim. Nah itu tinggal kita lihat ada gambar link nih yang tengah, yang sampingnya gambar surat link. Nah inilah link yang akan kita bagikan untuk para siswa. Nah di sini ada fasilitas nih, shorten ya, shorten. Ini kan panjang ya, ini alamatnya panjang banget. Nah bisa di shorten, bisa diperpendek, klik maka ini lebih pendek ya, apa namanya isiannya, tinggal di copy. Nah kalau sudah tutup, tinggal silakan mau diketik di SMS atau di WA untuk memberitahu kepada siswa, silakan isi absen kelas kalian di alamat link Google Form berikut. Nah gitu ya, misalnya di alamat mana ya terserah. Misalnya kita apa namanya membuat, misalnya di sini ya, ini tinggal di paste itu, maka siswa tinggal mengikuti daripada link tersebut. Itulah sahabat pembelajar sekalian tentang cara membuat absen online menggunakan Google Form yang dapat berlaku untuk waktu yang panjang atau berkali-kali. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, dan bagi yang belum, mohon untuk like dan subscribe demi kreativitas channel ini. Terima kasih. Semoga bisa berjumpa di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.